Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar Bootstrap versi 5. Oke teman-teman, seperti biasa apabila teman-teman mau source code tentang latihan Bootstrap ini, silahkan teman-teman kunjungi ke GitHub saya di github.com/kikiagustin ya. Lalu seperti biasa ke repository, lalu ke belajar Bootstrap ya. Teman-teman bisa download, bisa clone, ya itu terserah teman-teman sih. Tapi saran saya mendingan di clone saja ya. Jadi ketika ada materi baru ya teman-teman tinggal nge-pull aja, sorry. Tinggal pull lalu si materinya akan masuk ke komputer teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting yang ada di Bootstrap itu. Bukan hanya di Bootstrap sih, tetapi di beberapa framework yang lain juga ini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang grid ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang grid, kita akan mengenal dulu yang namanya container, row, dan call ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, dan kalau sudah download materinya, saya setiap materi di sini pasti, atau misalkan yang ini nih ya, yang navbar, jangan yang navbar terlalu panjang, yang ini aja. Nah, saya di setiap membuat konten, saya selalu ada kontainer di atasnya. Atau si elemen ini semuanya dibungkus dengan kontainer. Atau div yang punya kelas kontainer. Nah, karena si konten ini, coba kita buka ya satu. Kalau kita bungkus dengan kontainer, maka si kontennya itu akan ada jarak di sisi ini dan sisi ini. Kalau kita menggunakan kontainer ya. Kalau kita tidak menggunakan kontainer, maka saya ini sudah dibuka ya, yang ini yang kontainer, ini close lagi aja. Lalu ini dibesarin dulu supaya kelihatan. Sip, segini cukup. Di sini, kalau kita membuat konten tanpa dibungkus dengan kontainer, maka hasilnya itu akan seperti ini teman-teman. Lorem misalkan 100 ya. Kita save, lalu kita refresh, maka si kontennya ini akan ada di sini. Gitu. Tapi kalau kita bungkus dengan kontainer, ini nih, kontainer. Si div-nya kita pindahin ke bawah. Maka kalau kita save, lalu kita refresh, maka si konten ini akan ada di sini. Gitu ya teman-teman, itu untuk kontainer. Sebenarnya yang kontainer juga ini bisa ada di memenuhi si ini, si halamannya ya. Yang namanya itu, tuh teman-teman perhatikan ketika kita belajar tentang Jumbotron kalau nggak salah, ada yang namanya container fluid. Maka ini si kontennya akan memenuhi halamannya. Tetapi tidak terlalu memenuhi, ini ada jarak sedikit ya di sininya. Kalau tanpa menggunakan container atau container fluid, ini si kontennya rapat banget. Nah, gini teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan container maupun container fluid. Nah, sebagai ilustrasi ya teman-teman, saya mau langsung saja praktekin di sini. Kita punya container, lalu kita buat kelas yang namanya, coba container aja ya, coba container. Lalu saya akan buat sebuah folder yang namanya CSS. Lalu kita buat file yang namanya style.css. Lalu jangan lupa di sininya kita konekin dulu. Sini aja ya. Buat link. Lalu kita arahkan ke folder CSS, lalu yang style.css. Sip. Ini kita sudah punya kontainer. Lalu
ini juga ada ya namanya coba kontainer, lalu kita ke style, kalau kelas pakai titik ya. Terus kita coba kasih height yang height-nya misalkan 500 pixel. Terus kita kasih border radius misalkan 6 pixel aja cukup ya. Lalu kita kasih background color yang namanya ini nih, blue violet aja. Kita save, lalu kita refresh. Nah, maka si kontainer itu kalau kita membuat kontainer seperti ini sih cobanya jangan dilihat ya. Pokoknya ini aja. Maka ini akan ada seperti ini ya, teman-teman. Jadi akan ada konten yang isinya itu seperti ini. Untuk yang kontainer. Nah, lalu kita akan membahas tentang row. Row ini kalau diibaratkan di video sebelumnya saya sudah bahasnya sedikit. Kalau di Microsoft Excel, row itu adalah baris, teman-teman. Baris ya. Oke, kita coba aja. Kita buat row di sini. Berarti kita punya satu baris di sini, teman-teman ya. Coba kita kasih kelas lagi aja yang namanya coba row ya. Coba row. Lalu ke CSS lagi. Kita buat misalkan ini coba row. Sorry. Lalu kita buat height-nya misalkan 100 pixel. Lalu background color-nya kita kasih yang beda dengan yang tadi. Misalkan pakai yang ini. Kalau kita save, lalu kita refresh, maka ini nih. Si row itu adalah ini, teman-teman. Apa? Adalah baris ya, satu. Kalau kita membuat 2 row, berarti kita akan membuat 2 baris. Contohnya, kita buat lagi aja ini, copy. Lalu kita paste. Maka ini akan ada 2 ini. Karena ininya kita kasih jarak dulu ya. Margin bottom-nya kita kasih 5 pixel aja ya. Kita save. Nah, ini nih ada jarak ya. Jangan 5 pixel, 10 aja. Nah, jadi kalau kita membuat row itu adalah untuk baris. Semoga mengerti ya, teman-teman. Terus, nah yang selanjutnya ini nih yang paling penting di dalam konten kita. Semua konten yang akan kita buat atau yang akan kita tulis itu ada di namanya tag call. Call. Gini. Div yang punya kelas call. Nah, call ini buat apa? Nah, ini si konten ini biasanya dibuat di sini semuanya, teman-teman. Di dalam ini. Coba kita buat kelas dulu ya supaya teman-teman ilustrasinya mengerti. Saya akan kasih kelas coba call aja. Coba call. Tuh. Lalu kita buat 2 kolom. Lalu kita save ke CSS lagi. Ini coba call. Lalu kita kasih height-nya sama aja dengan yang itu yang coba row 100 pixel. Lalu ini nih yang bedanya kita kasih background color-nya apa ya? Yang ini aja ya. Sip. Lalu supaya kelihatan kita kasih margin aja 5 pixel. Jadi semuanya kita kasih margin. Lihat. Nah, si kontennya biasanya teman pasti di dalam call ini. Di dalam tag call ini. Kalau kita mau membuat beberapa 3 call, berarti teman-teman sudah bisa nebak di sini akan ada 3 kotak ya. Kalau kita save, nah lihat, terus kita refresh, maka ini akan ada kotak. Teman-teman, nah untuk call ini maksimal itu ada 12 teman-teman ya. Ada 12. Jadi kalau kita buat ini ada 12,
maka teman-teman bisa ini akan ada 12 di sini. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi ini saya yakin akan ada nah, gini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini maksimalnya kita buat kolom itu di dalam row itu adalah 12. Tapi emang rata-rata semuanya itu maksimal 12 teman-teman ya. Nah, kalau kita mau membuat, misalkan mau membuat 2 kolom tetapi si ukurannya berbeda, kita harus menggunakan yang namanya ini. Si kolom, terus kita kasih 2, lalu kita kasih background yang berbeda aja ya. Ini background sukses, lalu yang ini danger misalkan. Kita save, lalu kita refresh, maka ini akan ada 2 kolom ya. Nah, ini segini, dan ini segini. Nah, kalau mau membuat 3 kolom juga sama sih. Yang penting si jumlah ininya jangan lebih dari 12. Kita save, misalkan yang ininya ada 2, yang ininya ada 6, berarti sisanya 6 juga ya. Jangan ini 8 misalkan. Nah, ini. Terus backgroundnya kita ganti 1, ini jadi warning misalkan. Kita save, lalu kita refresh, maka bentar, 2, 10, 12, ini 2 harusnya teman-teman. Sorry, salah. Nah, lihat. Pokoknya ini kalau kita mau membuat beberapa kolom, maksimal si angka ininya jangan lebih dari 12 gitu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk video sekarang sekian aja dulu. Semoga teman-teman mengerti ya apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya Kiki Agustin pamit, seperti biasa, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.